Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Putih Biru Spendakti. Kali ini kembali lagi dengan video tutorial berikutnya. Masih tentang tutorial bagaimana cara memanfaatkan Google Form. Kali ini kita akan membahas mengenai pemanfaatan Google Form untuk membuat form voting atau pemilihan. Seperti itu. Nah, sekarang kan nih sedang bingung nih, kita tidak boleh mengumpulkan orang banyak, sementara misalkan ini harus segera melakukan pemilihan ketua OSIS nih, nanti terlambat. Nah, kita bisa memanfaatkan aplikasi Google Form. Seperti biasanya, kita buka dulu aplikasi Google Form. Kita pilih di sini ada beberapa tampilan ya, beberapa tampilan template. Kita pilih saja yang blank ya, blank quiz. Kita pilih blank quiz. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, langsung saja kita aplikasikan form pemilihan kita di sini. Saya akan membuat contoh di sini adalah form pemilihan ketua kelas. Di bagian atas, di bagian judulnya kita tulis saja form pemilihan ketua kelas atau sesuai dengan kebutuhan kita saja. Kemudian di bawahnya misalkan pemilihan ketua kelas 9A periode tahun 2019-2021. Seperti itu. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian pertanyaannya, langsung saja kita tuliskan petunjuknya terlebih dahulu di kolom atasnya. Misalkan saya akan mengetik, pilihlah salah satu nama kandidat ketua kelas berikut ini. Nah, seperti itu. Kemudian di bagian pilihannya, dan pastikan di sini multiple choice ya, multiple choice. Kita tulis nama-nama kandidat ketua. Di atas ketua kelas, kok di sini ketua OSIS ya? Enggak apa-apa lah. Kita tulis di sini nama-nama kandidatnya. Misalkan di sini saya ada 6 orang kandidat ya. 6 orang ya. 1 2 3 4 5 orang kandidat. Kemudian ini tidak usah di shuffle dan pastikan ini tercentang requirednya. Kemudian kita lakukan penyetingan. Kita bisa melakukan setting di sini. Misalkan kita ingin mengumpulkan memastikan keabsahannya bahwa setiap orang hanya memiliki satu suara, misalkan ini harus dicentang. Kemudian kalau kita ingin memastikan keabsahan bahwa ini adalah responden kita, betul-betul anggota kita, maka ini bisa dicentang. Bagian pengumpulan emailnya hanya saja di sini akan muncul. Responden kita harus memasukkan alamat email. Nah, tentu saja pada beberapa jenis pemilihan responden kita tidak ingin bahwa pilihannya diketahui oleh admin tentunya, dan kita bisa menghilangkan centangan di sini. Kemudian diatur berikutnya, ini pastikan tidak tercentang. Kemudian kita bisa memberikan keterangan di sini. Ini keterangan yang akan muncul setelah responden memberikan pilihannya. Nanti akan misalkan saya tulis terima kasih bla 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 seterusnya ya, seperti itu. Kemudian lanjut ke pengaturan berikutnya di quizzes. Dipastikan ini berbentuk kuis dan pilih yang bagian bawah ya, bahwa ini penting karena nanti biar si responden tidak melihat hasil pilihan dia. Kemudian ini di-uncheck semuanya, dihilangkan, kemudian disimpan. Seperti itu. Nah, sebenarnya ini sudah siap ya, sudah siap dikirimkan. Kita lihat ya. Kita preview.
tampilannya seperti ini, seperti itu. Nah, misalkan kalau kita ingin mengubah tampilan bisa, headernya kita tambahi seperti ini. Kita tambahi biar lebih tidak terlalu polos lah formulirnya. Kita pilih seperti ini, maka tampilannya akan berubah di bagian headernya. Kita coba memilih misalkan submit seperti ini. Nah, nanti akan keluar tampilan seperti ini. Terima kasih, seperti itu. Nah, kita bisa melihat kembali ke halaman admin di sini, maka akan muncul respon ada 1 orang. Nah, tampilannya seperti ini apabila sudah terpilih, sudah ada yang memilih. Nah, di sini misalkan warna kuning ini untuk kandidat yang berwarna kuning di sini namanya. Ini bentuk grafik dalam bentuk balok, sementara ini dalam bentuk pie, kue. Nanti apabila responden kita sudah memilih, nanti akan terlihat di sini berapa persen yang memilih kandidat A, berapa persen yang memilih kandidat B. Oh ya, hasil dari pemilihan ini sebenarnya bisa kita download dalam bentuk Excel. Nah, di bagian atas, di pojok atas kanan atas ini ada titik 3, bisa di-download dalam bentuk Excel sebenarnya. Nah, ini detail dari hasil pengisian responden kita. Baik, yang jadi permasalahan sekarang tentunya tadi karena kita tidak mengumpulkan alamat email responden, tentunya kita tidak tahu yang memilih siapa dan kita tidak bisa memberikan batasan. Tidak bisa memverifikasi ini betul apa tidak ya yang memilih sekian orang. Nanti kalau misalkan anggota kelas kita sudah memilih semua ada 32, tiba-tiba ada pemilih lain yang akan memilih tentunya lebih dari 32 orang misalkan. Nah, kita kan tidak bisa membatasi nih, dan waktunya juga tentunya kita ingin membatasi juga. Maka untuk melakukan pembatasan terhadap jumlah responden dan waktu pemilihan, kita bisa memanfaatkan aplikasi pihak ketiga. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama adalah kita menuju ke bagian menu, bagian kanan atas, diklik ya di sebelahnya send ini, diklik, kemudian kita pilih add-on. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Control Accepting Respondents. Ya, nama aplikasinya seperti itu. Kemudian kita klik bagiannya, kemudian kita install. Atau install ya bacaannya. Nanti setelah diinstal, maka aplikasi ini akan meminta izin akses kepada Google Drive kita. Setelah muncul seperti ini, jangan lupa diklik izinkan seperti itu. Nah, maka aplikasi pihak ketiga ini akan terinstall di bagian Google Form kita seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan seperti ini, kita klik selesai. Kita tutup tampilan add-on ini, kemudian kita pergi ke tombol baru, yaitu tombol add-on. Di sebelahnya tombol tampilan, kita klik, kita pilih Control Accepting Respondent tadi, kemudian kita pilih setting, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita pilih kapan form ini akan dimulai, korespondensinya, tanggalnya, kemudian jamnya. Ini bisa misalkan kalau tidak ingin dimulainya, tidak ingin kita setting, misalkan langsung begitu dipublikasikan bisa memilih, bisa langsung ini di checklist. Tapi kalau misalkan awal dan akhirnya ingin kita tentukan, kita bisa atur di sini. Kemudian jumlah respondennya juga kita bisa membatasi di sini. Kita batasi misal 32 orang ya, sesuai dengan jumlah maksimum anggota kelas kita misalkan. Dan kita save, kita bisa atur-atur bagian setting ini.
Nanti misalkan kalau waktunya sudah berakhir, maka di sini akan muncul tampilan seperti apa. Kalau sudah selesai kita simpan, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita cek statusnya dan seperti ini statusnya. Nah, di sini berarti ini kan waktu stop accounting responden ini akan dimulai ketika waktu mulai sesuai tanggal kita dimulai, nanti akan otomatis dia akan bekerja. Nah, seperti itu, kemudian kita simpan dan kita tutup ya. Kita tutup. Nah, baru kita kirim linknya. Seperti itu. Nah, link ini bisa dikirim melalui aplikasi WhatsApp, di grup kelas misalkan kalau pemilihan anggota kelas, atau di grup sekolah, atau itu pemilihan ketua OSIS, atau sesuai dengan kebutuhan kita saja. Demikian tutorial kali ini, sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Klik like kalau suka, klik dislike kalau tidak suka. Jangan lupa komentar di kolom komentar di bawah ya. Kalau berkenan subscribe tentunya untuk kemajuan channel ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.